Oke, baiklah. Pada video kali ini, kita akan mempelajari lanjutan dari materi limit sebelumnya ya, yaitu limit tak hingga. Nah, khusus pada video ini, kita akan membahas secara ringkas saja limit tak hingga fungsi aljabar. Oke, kita langsung saja mulai ya. Nah, di sini limit tak hingga maksudnya adalah kita mencari nilai limit suatu fungsi di mana didekati pada atau menuju tak hingga ya, menuju tak hingga artinya menuju ke suatu angka yang sangat besar. Nah, contoh misalkan di gambar ini adalah gambar fx sama dengan 1/x ya. Nah, jadi di sini jika kita ingin mencari limit tak hingga dari fx atau 1/x, nah bisa ditulis seperti ini. Limit x menuju tak hingga dari 1/x. Nah, sama dengan berapa gitu. Jadi kalau kita membuat grafiknya kan seperti ini grafiknya. Nah, ada asintot datar, ada asintot tegaknya. Lalu, x menuju tak hingga, kita fokus pada sumbu x. Nah, semakin ke kanan di sini ya, semakin ke kanan, maka x-nya semakin membesar. Nah, semakin ke kiri di sini, maka x-nya semakin mengecil. Jadi maksudnya x mendekati tak hingga adalah atau x mendekati positif tak hingga adalah kita menentukan grafik 1/x-nya ini. Nah, semakin ke kanan, kita lihat di sini ya, kalau semakin ke kanan, maka nilai fx-nya itu akan nilainya semakin mendekati 0. Nah, di sini kalau terus kita tarik ke kanan, itu akan x-nya mendekati positif tak hingga. Nah, kalau kita terus tarik ke kiri, itu jadinya mendekati min negatif tak hingga. Jadi ke kanan itu semakin besar sampai tak terhingga, ke kiri semakin kecil. Nah, kalau dengan grafik, untuk mencari nilai limitnya, kita bisa melihat gambar grafiknya aja nih. Nah, kalau kita lihat sini, semakin ke kanan, semakin ke kanan, semakin ke kanan, dia semakin mendekati 0. Ya, menariknya, dia tidak akan pernah memotong atau bersinggungan dengan ini, Y sama dengan 0 ya. Jadi kita dapat simpulkan dengan grafik bahwa nilai limit 1/x, di mana x menuju tak hingga adalah 0. Seperti itu. Nah, lalu kebalikannya, jika kita mencari limit x menuju negatif tak hingga dari 1/x, nah kita lihat ke gambar ke x sebelah kiri ya, sumbu x sebelah kiri. Nah, sini kan min 2, min 4, min 6, min 8, semakin kiri semakin mengecil, semakin ke negatif tak hingga. Di sini juga sama nilai limitnya, yaitu bagaimana? Nah, kita lihat grafiknya itu semakin mendekati sumbu x ya, atau mendekati garis y sama dengan 0. Ini juga nilainya 0. Nah, jadi seperti itu cara menentukan limit tak hingga suatu fungsi dengan melihat dari gambar grafiknya ya. Berikutnya, nah di sini sudah disiapkan grafik x kuadrat min 2x plus 1 ya. Nah, kalau kita mencari limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat min 2x plus 1, jika dengan grafik kita lihat semakin ke kanan ya. Kita lihat bahwa semakin ke kanan ya, semakin ke kanan, ini kan semakin ke kanan namanya ya, kita lihat grafiknya itu menuju semakin ke atas. Nah, semakin ke atas itu ada batasnya nggak? Nggak ada. Kalau kita tarik terus ke atas, dia akan tetap menuju ke atas ya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan di mana x-nya semakin ke kanan atau x yang menuju tak hingga, y-nya itu semakin ke atas. Nah, y juga menuju apa? Menuju positif tak hingga. Nah, sehingga nilai dari limit x mendekati tak hingga dari grafik ini adalah tak hingga. Nah, seperti itu ya. Kalau kita mencari atau mencoba mencari limit x mendekati tak hingga dari fungsi yang sama, itu juga kita mendapatkan hasil yang serupa ya. Kita lihat semakin ke kiri, kita lihat grafiknya semakin ke atas. Nah, semakin ke atas kan y-nya semakin besar. Semakin membesar tanpa batas, berarti nilainya juga mendekati tak hingga. Nah, seperti itu.
Nah, kalau seperti ini ya, ini bentuk ini gambar limit dari x kuadrat tambah 5x dibagi x tambah 7. Oh iya, ini bentuk bentuk rasional ya, bentuk pecahan. Nah, kalau kita menentukan nilai limit ini cuma melihat gambar, ya kita tinggal lihat saja. Di sini x-nya menuju tak hingga, maka kita lihat sumbu x-nya ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Kita lihat gambar grafiknya. Dari kiri ke kanan dia semakin ke atas. Nah, x-nya ke kanan menuju positif tak hingga, menuju x semakin besar, kita lihat y-nya juga menuju ke atas ya. Y-nya menuju ke atas, semakin besar menuju ke tak hingga juga, sehingga nilainya tak hingga. Seperti itu ya. Ini juga berlaku untuk x-nya menuju x-nya menuju negatif tak hingga ya. Kita bisa lihat bahwa semakin ke kiri juga grafiknya semakin ke atas ya. Jadi juga sama nih, hasilnya sama-sama dengan 0 seperti itu. Nah, di sini baru kita akan belajar mengenai sifat-sifat limit di ketahinggaan ya. Jadi ini berfungsi atau berguna ketika kita mengerjakan soal limit tanpa perlu menggambar grafiknya terlebih dahulu, atau tanpa perlu mengetahui bagaimana sih gambar grafiknya. Tapi jadi murni secara analitis ya, nggak berdasarkan gambar gitu. Nah, yang pertama nih, kita misalkan punya x pangkat n, pangkat tertentu ya. Lalu yang kita ingin cari adalah nilai limitnya ketika x-nya ini mendekati tak hingga. Maka nilainya otomatis akan mendekati tak hingga juga, seperti itu ya. Nah, lalu di sini x pangkat n, oh ya ini n-nya untuk bilangan ganjil ya, 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, di sini kalau limit x pangkat n untuk x yang mendekati tak hingga, maka hasilnya akan mendekati tak hingga. Nah, ini contohnya gini. Misal ya, misal kita punya limit x pangkat berapa, ganjil x pangkat 3 deh. X menuju tak hingga. Jadi kan kalau kita substitusi, jadi gimana? Tak hingga pangkat 3, itu kan seperti tak hingga kali tak hingga kali tak hingga. Ya udah, tak hingga kali tak hingga, ya jawabannya tetap tak berhingga ya. Entah berapa angkanya, tapi intinya sangat besar, tak terhingga gitu. Nah, lalu kebalikannya, limit x pangkat 3, di mana x yang mendekati negatif tak hingga ini ya. Kenapa hasilnya bisa min tak hingga? Nah, jadi kalian bisa buat seperti ini. Min tak hingga pangkat 3. Nah, minnya kan dikalikan sebanyak 3 kali nih. Min tak hingga, min tak hingga, min tak hingga. Nah, ya, negatif dikali berulang sebanyak 3 kali, ya, pangkatnya ganjil tentu hasilnya negatif. Tak hingga, 3 kali dikalikan berulang, ya tetap tak hingga. Nah, jadi itu contohnya menghitungnya mengapa x pangkat n yang ini hasilnya tak hingga, sedangkan yang ini hasilnya negatif tak hingga. Nah, seperti itu. Lalu kalau n-nya bilangan bulat genap, ini hasilnya sama ya, sama-sama menuju tak hingga. Jadi kalau kalian misalkan genap x pangkat 6 gitu kan, di mana x yang menuju tak terhingga, maka di sini ya tak hingga pangkat 6 kan, jawabannya berapa? Ya dengan gampang, dengan jelas kita dapat melihat bahwa ini jawabannya adalah tak hingga juga ya, tak hingga pangkat 6 ya, tak terhingga. Begitu juga limit x pangkat genap pakai 6 aja, x menuju tak terhingga. Nah, mengapa di sini hasilnya adalah positif tak hingga? Karena apa? Nah, karena min-nya ini dikalikan sebanyak 6 kali, dikalikan sebanyak genap ya. Kita tahu bahwa min dikalikan berulang genap kali, atau sebanyak bilangan genap, maka hasilnya positif. Karena min kali min positif gitu ya. Min kali min kali min kali min ya positif, seperti itu. Jadinya tetap tak hingga. Ya, itu dasar-dasar yang perlu kita ketahui untuk limit tak hingga ya. Apa lagi? Yang ini. Untuk n-nya bilangan asli ya. Kalau ada 1 dibagi x pangkat n. Nah, ini contohnya misalkan
limit X mendekati tak hingga, misal aja X pangkat 2 seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa X-nya menuju tak hingga, jadi 1 dibagi tak hingga, 1 dibagi tak hingga, tentu hasilnya akan mendekati 0 ya. Kalau bisa bayangkan 1 dibagi 10, 0,1, 1 dibagi 1000, 0,001 gitu. Jadi semakin banyak atau semakin besar pembaginya, maka 0 komanya kan semakin banyak gitu. 1 bagi 1 juta, 0,000 gitu. 1 bagi 1 miliar gitu ya. Artinya 1 dibagi bilangan yang sangat besar, hasilnya akan mendekati 0, seperti itu. Nah, berlaku juga untuk X mendekati tak hingga. Jadi kalau kalian punya limit X mendekati negatif tak hingga, 1 per bebasnya X pangkat 5 gitu. Ini juga akan mendekati 0 nanti hasilnya ya. Misalkan 1 dibagi min 10 ya min 0,1. Nah, ini mendekati 0 ya hasilnya. Nah, 1 dibagi min 10 itu kan min 0,1. 1 dibagi min 1000 ya min 0,001. Jadi semakin lama angkanya atau angka 0 di belakang koma ini semakin banyak 0,00,1. Ya ini kan hasilnya mendekati 0 seperti itu. Nah, semoga paham ya. Berikutnya. Nah, ini limit tak hingga fungsi polinomial. Jarang sih ada bentuk soal seperti ini ya. Tapi kalau keluar soal seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, jadi ada satu cara, nanti ada banyak cara sih ya, ini salah satunya aja. Kita bisa keluarkan pangkat tertingginya ya. Kita tahu di sini berderajat 5, jadi kita bisa keluarkan X pangkat 5-nya. Lalu berikutnya ya kita tinggal substitusi saja. Jadi ini adalah tak hingga pangkat 5, terus di 5 dikurangi 7 dibagi tak hingga kuadrat, tambah 2 dibagi tak hingga pangkat 5. Nah, di sini kita tahu ini hasilnya 0 ya. Jadi tak hingga pangkat 5 dikali 5 dikurang 0 ditambah 0. Ya hasilnya tetap berapa? Tak hingga kali 5. Ya tetap positif tak hingga. Nah, seperti itu. Atau nanti cara yang lebih praktis, kalau ada soal seperti ini, kalian tinggal fokus saja ke pangkat tertingginya ya. Jadi kalau ada soal seperti itu, ya cukup kalian fokus ke ini, 5x pangkat 5. Lalu kalian coba substitusi dan kalian pikirkan, oh berarti ini 5 dikali tak hingga pangkat 5 gitu. Tak hingga pangkat 5, ya tak hingga. 5 dikali tak hingga, ya tak hingga. Tapi hati-hati kalau soalnya misalkan seperti ini. Limit X mendekati tak hingga negatif 5 X pangkat 5. Nah, ini akan berbeda ya. Jadi kalau kita substitusi negatif 5 dikali tak hingga pangkat 5 gitu. Tak hingga di pangkat 5 tetap tak terhingga gitu. Lalu negatif 5 dikali tak terhingga, nah ini min dikali positif tak hingga, maka hasilnya akan mendekati negatif tak hingga. Jadi hati-hati dengan koefisiennya ya. Itu nanti akan mempengaruhi hasil dari nilai limitnya. Seperti itu. Oke lanjut. Limit tak hingga fungsi rasional. Jadi ini ada penyebut, ada pembilang. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Limit pangkat di atas pangkat berapa, di bawah ya pangkat berapa gitu. Nah, di sini ada 3 kasus ya. Misal nih, untuk kasus yang pertama ya. Untuk kasus yang pertama itu soalnya misalnya seperti ini. Saya punya limit X mendekati tak hingga. Di sini M sama dengan N. Apa itu M? M itu adalah derajat pada polinom di atasnya, ya, pangkat tertinggi yang di atas. M, pangkat yang tertinggi yang di bawah. Nah, jadi kalau M sama dengan N, itu contoh soal lagi nih. X pangkat 5 tambah 7X kuadrat sekian-sekian. Nah, ini nggak penting sih sekian-sekiannya. Yang penting adalah pangkat tertingginya. Nah, 2X pangkat 5 tambah 4X pangkat 4 tambah sekian-sekian, ya. Nah, jadi kita tinggal fokus ke pangkat tertingginya saja. Oh ya, ini X pangkat 5,
di bawahnya 2x pangkat 5. Oh, jadi kita cukup melihat ini sebagai limit x mendekati tak hingga x pangkat 5 per 2x pangkat 5. Nah, ini kan kita bisa sederhanakan. Jadinya adalah setengah gitu. Di sini kan sudah nggak ada x ya, jadi limit x mendekati tak hingga untuk setengah ya setengah, seperti itu. Oke, berikutnya kalau yang ini. Nah, ini contohnya misalkan limit x mendekati tak hingga, misalnya nih 2x pangkat 7 per x pangkat 5. Nah, seperti itu. Ya, kita tahu bahwa yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi x pangkat 5. Nah, ini kan jadinya limit x mendekati tak terhingga 2x pangkat 2. Nah, kita tinggal gunakan nih pengetahuan kita sebelumnya. Tinggal substitusi aja ya. 2 kali tak hingga kuadrat. Nah, positif 2 kali positif tak hingga. Ya udah, jawabannya berapa? Tak hingga, seperti itu. Nah, tapi hati-hati kalau misalkan ini limit x mendekati tak hingga negatif 2x pangkat 7 per x pangkat 5. Ya, kalau misalkan ini ada tambah sekian-sekiannya juga boleh, tapi pangkatnya lebih kecil ya. Nah, kita kan nggak perlu fokus ke pangkat yang lebih kecil, kita fokus saja ke pangkat yang lebih besar, di atas dan di bawah. Nah, ini kita bisa abaikan, coret gitu. Jadi ini kan kalau sederhanain jadinya apa? Limit x mendekati tak hingga min 2 atau negatif 2 x pangkat 2. Nah, kalau kita substitusi di sini kan min 2 dikali tak hingga pangkat 2. Nah, di sini hasilnya berapa? Hasilnya bukan positif tak hingga, tapi hasilnya adalah negatif 2 dikali tak hingga. Ya, hasilnya adalah negatif tak hingga. Seperti itu. Ya. Oke, untuk kasus yang ketiga itu pangkat yang di atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kategori seperti ini, maka hasilnya otomatis 0 ya. Misalnya, saya punya x pangkat 3 dibagi x pangkat 10 gitu. Ya, tambah sekian-sekian misalkan, saya nggak buat karena nggak akan mempengaruhi nilai limitnya. Yang mempengaruhi adalah nilai atau pangkat terbesar di atas dan di bawahnya. Ini kalau kita sederhanakan, ya sama-sama dibagi x pangkat 3, sama-sama dibagi x pangkat 3. Kan jadinya limit x mendekati tak hingga, x pangkat 3 bagi x pangkat 3, 1. X pangkat 10 bagi x pangkat 3, ini berapa? X pangkat 7. Nah, kita juga bisa melihat dengan jelas di sini bahwa 1 dibagi tak hingga berapa? Hasilnya adalah 0 ya, 1 dibagi tak hingga pangkat 7, berarti 1 dibagi tak hingga. Hasilnya berapa? 1 dibagi bilangan sangat besar. Artinya akan mendekati 0. Oke, seperti itu aja ya. Limit tak hingga yang ketiga adalah limit tak hingga fungsi irasional. Nah, biasanya bentuknya seperti ini. Ya, ada akarnya, akar di depan ya, dikurang dengan akar yang di belakang. Gitu. Jadi di sini ada 3 kasus. Yang pertama, jika A ini apa? A ini adalah koefisien x kuadrat yang di depan. Itu sama dengan koefisien x kuadrat yang di belakang. Maka untuk mencari limitnya, kita bisa menggunakan cara cepat seperti itu. B min P per 2 akar A. Tapi kalau nggak sama, misalkan A-nya lebih daripada P di sini ya, maka hasilnya tak hingga. Lalu jika A-nya kurang daripada P, nilai limitnya adalah negatif tak hingga. Nah, sebenarnya angka-angka ini bisa kita dapatkan dengan cara gimana? Mengalihkan akar sekawan ini ya. Tapi saya nggak akan bahas di sini, biar nggak terlalu panjang waktunya. Nah, ini contoh seperti ini. Ada limit x mendekati tak hingga untuk ini. Akar x kuadrat min 4x dikurangi akar x kuadrat tambah 3x min 1. Kita cek. Di sini koefisien x kuadratnya 1. Di belakang koefisien x kuadratnya juga 1. Jadi ini masuk pada kasus yang pertama ini ya. Nah, sehingga dengan cara yang cepat kita bisa mendapatkan nilai limitnya itu adalah apa? Ini
sebagai B ya, ini sebagai apa? Ini harusnya Q ya, sorry, saya salah. Ini seharusnya adalah B min Q per 2 akar A. Oke, maaf ini keliru ya. Nah, jadi adalah koefisien X yang di depan, ya, ini kan di depan ya, ini depan, ini di belakang. Negatif 4 dikurang koefisien X yang di belakang 3, nah ini kan A sama dengan P ya, koefisien X sama. 2 akar A, 2 akar 1. Jadi berapa? Jadi 4 dikurang 3 per 2 kali 1. Ya 2 ya, berarti ini adalah negatif 7 per 2. Oke, seperti itu.